Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan, ini sudah pertemuan kedua berarti ya kalau Yaqutun Nafis, karena pertemuan pertama sudah kita baca di halaman sebelumnya. Ini pertemuan kedua baru masuk ke bab pertama ya, kitab Thaharah. Sudah buka kitab Thaharah ya? Sudah Safar? Kitab Thaharah. Ya. Bukan itu. Nah, ya. Memang harus kita tambahkan kalau bisa Pak Iwan itu yang bahasa Arab. Oh iya. Soalnya 3 hari itu Anda lihat kurang. Iya. Kurang. Ya. Karena kita pakai murojaah asalnya. Ya, ada murojaahnya kan. Ya, coba nanti kita kondisikan bisa enggak, misalkan kita tambah mungkin Sabtu malam jadi agak panjang gitu. Ya, kita enggak mesti harus full sebulan. Oh iya. Jadi ini ya, jadi waktu gitu. Iya. Ya. Biar kita bisa ini lebih panjang. Ya. Nanti kalau pas teman lagi nanti disepakati. Ya. Kapan ini? Enggak, maksudnya kalau pas masuk Ke depan insyaallah. Jadi memang beda ya, bedanya beda jauh. Kalau kita belum nyambung dan bahasa Arab dengan sudah nyambung, bedanya beda jauh. Kalau ustadz menjelaskan masalah-masalah secara umum yang di kajian-kajian yang ada, untuk orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab itu ada pembahasan yang tidak bisa dia jelaskan dengan detail atau dengan utuh. Ya, pemahaman orang pun akan tidak bisa maksimal ketika dia kurang bahasa Arab. Nah, itu pengaruhnya. Ya, makanya kita kejar di bahasa Arab. At-taharah lughatan an-nadzafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat kal anjas atau ma'nawiyatan kal uyub. Bersuci at-taharah, bersuci lughatan secara bahasa, an-nadzafah yaitu membersihkan, wal khulus dan mensucikan, minal adnas dari najis-najis, kotoran-kotoran, hissiyatan baik secara hissi itu maksudnya yang dia bisa diraba, yang ada fisiknya. Kanat kal anjas seperti najis, atau ma'nawiyah atau secara maknawi atau secara maknawi, kal uyub seperti aib-aib, dosa-dosa dan semisalnya. Jadi kalau ditanya taharah secara bahasa itu adalah mensucikan dari hal-hal yang kotor, apapun yang kotor. Ya, misalkan baju kita kotor, kita bersihkan, itu namanya taharah. Ya, misalkan kena tinta, kita bersihkan, itu namanya taharah. Tapi itu secara bahasa. Ya, secara bahasa. Sedangkan kita belajarnya fikih. Jadi yang kita butuhkan itu secara fikih. Dibahas secara bahasa karena ada kaitan erat dengan bahasa.
Ya, karena fikih itu dia kemarin ilmu yang diambil dari banyak cabang, diantaranya bahasa Arab. Ya, maka dijelaskanlah secara bahasa dulu. Kalau pelajaran fikih, setiap menjelaskan definisi syar'i atau definisi istilah fikih, maka dia akan bahas dulu secara bahasa. Ya. Yang kedua syar'an, definisi toharah secara syar'i. Disebutkan di sini fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh, yaitu aktivitas yang tatawaqqafu alaihi ibahah, aktivitas yang tatawaqqafu alaihi ibahah, ini terjemahannya terhenti. Ya, aktivitas yang terhenti dengannya perkara-perkara mubah. Atau kebolehan walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian sisi saja. Nah, yang seperti ini yang repot ini kita. Yang kerepotan ini menerjemahkan bahasanya fuqaha ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau menerjemahkannya dengan kita jelaskan dengan bahasa Arab mudah, malah anak lebih mudah. Tapi menerjemahkannya ke bahasa Indonesia agak kerepotan. Ya. Walau min ba'dil wujuh. Au sawabun mujarrad, atau pahala yang mujarrad, apa dia dibahasakannya ini, atau pahala yang tidak bergantung dengan yang lain. Ya. Atau pahala yang tidak bergantung dengan yang lain. Intinya apa intinya? Taharah itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah kita melakukan aktivitas, yaitu berupa berwudu ataupun berupa mandi, yang dia tidak bisa kita melakukan perkara mubah, yaitu mubah itu perkara yang dibolehkan, yaitu sholat, membaca Al-Quran, ya, kecuali dengan melakukan aktivitas taharah ini. Kecuali dengan aktivitas taharah ini, dia meskipun dari sebagian sisinya, maksudnya dari sebagian sisi itu seperti tayamum. Tayamum itu dia bukan taharah secara menyeluruh, ya, karena anggota taharah itu kan wajah, tangan, kepala, kaki, ya tidak. Kalau tayamum hanya wajah dengan tangan, kepala tidak, ya kan? Kaki tidak. Atau ketika tayamum enggak? Ya, kaki diusap enggak? Enggak. Jadi itu maksud walaupun dari sebagian sisi saja. Ya, itu masuknya taharah juga. Atau pahala yang tidak berkaitan dengan yang lain, ya itu maksudnya adalah
seperti kita mau berwudu yang kedua. Ya. Perhatikan di sini. Wudu yang pertama, wajah, itu tujuannya untuk kita bisa melakukan ibahah, kebolehan apa? Ibadah, sholat, yang tidak boleh kita itu melakukan kecuali dengan toharoh. Ya. Kalau kita sholat tanpa toharoh, maka tidak sah sholatnya. Kalau kita menyentuh mushaf tanpa kita toharoh, tidak boleh kita menyentuhnya, haram hukumnya. Ya. Nah, toharoh yang dimaksud itu apa? Toharoh itu adalah ibadah wajib dalam bersuci, yaitu membasuh kali pertama seluruh anggota wajib. Ya, paham ini? Ini pemahaman. Seluruh anggota wajib. Anggota wajib ada 4 tadi. Wajah, tangan, ya, kedua telapak tangan, tangan sampai siku, kemudian sedikit sebagian dari rambut, kemudian seluruh kaki sampai mata kaki. Ya. Itu namanya anggota wajib wudu. Anggota wajib wudu ini harus dibasuh. Basuhan yang wajib kita kan disunahkan 3 kali. Yang wajib yang mana? Yang pertama. Jadi untuk melakukan ibadah sholat, untuk kita boleh menyentuh mushaf, harus kita toharoh. Nah, toharoh yang wajib itu yang pertama, yaitu basuhan yang pertama di 4 anggota yang wajib. Kemudian kalau kita lebih dari yang pertama, tambahkan yang kedua, ini namanya apa? Pahala yang tidak bergantung dan yang lain. Maksudnya kita mendapatkan pahala sunnah. Ya, artinya kalau kita tidak lakukan, sah tidak wudu kita? Sah. Boleh tidak kita sholat? Boleh. Boleh tidak kita nyentuh mushaf? Boleh. Ya, itu maksud dari definisi yang disebutkan. Penting tidak definisi? Penting. Definisi ini menghukumi apakah dia dianggap melakukan toharah atau belum. Ya, apakah dia boleh melakukan konsekuensi dari toharah atau belum. Konsekuensinya dia boleh tadi menyentuh mushaf, dia boleh melakukan sholat. Ya. Itu definisi at-taharah. Ya. Apa turunan dari definisi ini? Misalkan seseorang yang dia berwudu, dia wudu basuh mukanya, ya, sebagian di alisnya ini tidak kena, ya, dia seperti ini, sebagian di sini tidak kena, atau bagian sini tidak kena, ya, bagian yang zahir, ya, atau bagian kumisnya sini tidak kena, ya, atau bagian sini kadang tidak kena, ya, karena dia cuma seperti itu aja, mungkin kedinginan atau semisal, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia belum melakukan minimal standar wajib yang menggugurkan taharah, atau dia belum melakukan taharah pada hakikatnya. Karena taharah itu adalah melakukan aktivitas yang dengan aktivitas tersebut dia sudah dibolehkan melakukan ibadah, ya. Jadi dia sudah basuh, meskipun dia basuh berkali-kali, tapi ada yang tidak kena sebagiannya. Kemudian dia tangan, ya, kemudian tangan, kemudian wajah, kemudian kepala, kemudian kaki. Tapi tadi di wajah tidak kena sebagiannya, maka tidak sah. Ya, kalau tidak sah, apakah boleh dia? Oh kan ini aja yang tidak kena, diambil, kemudian dia sholat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena dia belum melakukan sesuai dengan definisi taharah. Definisi taharah mengharuskan dia itu membasuh dari A sampai Z secara tertib keseluruhannya, ya. Wajah keseluruhannya, kemudian tangan keseluruhannya sampai siku, kemudian sebagian kepala dan seluruh dari bagian kaki sampai kedua mata kaki, ya. Ini definisi taharah.
Yang kedua, wasailut taharah wa maqasiduha. Jadi ana jelaskan lagi. Ya. Ketika seseorang mengambil air wudu, ya, air wudu tersebut dia basuh di wajahnya sempurna, kena seluruhnya, dia lakukan satu kali saja sah wudunya. Ya, dia tidak melakukan wudu yang kedua karena mungkin airnya kurang atau misalkan dia kedinginan, ya, atau dia buru-buru. Ya, dia buru-buru. Nah, anak sering kalau buru-buru langsung sekali kena, ya. Atau air kurang. Air kurang 1 gelas aqua itu cukup, lebih dari cukup, ya. Enggak sampai 1 gelas itu. Ya, ambil sedikit aja. Gini kan, ya, semuanya itu. Ya. Kemudian ambil untuk tangan, sapukan sampai terkena semuanya. Kemudian kepala, kaki, keduanya itu cukup, ya. 1 gelas air aqua itu lebih dari cukup. Jadi apa yang dimaksud dengan fikih pemahaman? Ketika kita paham yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam syariat itu, kondisi-kondisi seperti tadi kita bisa menggunakan tadi pemahaman kita terhadap agama, ya. Tapi kalau orang dia tidak bisa, saya wudu, saya tayamum, kenapa? 1 gelas aqua mana cukup? Nah, karena dia tidak paham penjelasannya fuqaha, ya. Penjelasannya fuqaha yang penting air itu mengalir di anggota wajib yang 4, ya. Yang 4 itu, ya. Kepala, ya. Dan kaki. Ada urusannya nggak Ustaz? Ya itu nanti, itu perkara pembahasan selanjutnya. Jadi yang penting tadi 4 anggota tubuh itu, ya, 4 anggota itu, anggota wudu, bukan anggota tubuh, 4 anggota wudu, ya. Jadi seluruh wajah, seluruh tangan sampai siku kiri kanan, kemudian sebagian dari kepala, bukan seluruh, sebagian dari kepala, ya, dia rambut ataupun kepala kalau tidak ada rambutnya, dan seluruh kaki sampai mata kaki, kedua mata kaki harus kena. Nah itu. Jadi kondisi ketika kita dihadapkan di hadapan kondisi tidak ada air kecuali sedikit, ya, kecuali sedikit, atau kita dalam kondisi kedinginan, menggigil misalkan, ya, kalau terkena air yang lama semakin sakit, ya. Jadi kita bisa tapi airnya sedikit, ya, kalau sedikit masih bisa kita tahan. Nah di sini digunakan fikih, ya. Ini paling sering kita pakai ketika kita di gunung, ya, karena dulu anak sering ke gunung setiap Sabtu Ahad itu. Jadi ambil airnya sedikit, ya, kalau sedikit tidak terlalu dingin, ya, setelah itu dilap, sudah sholat. Tapi kalau orang tidak paham, dia akan ambil sekali, 2 kali, ya. Habis itu dia menderita sendiri, ya. Atau dalam kondisi kita butuh antara kita mau pakai toharah dengan kita mau minum, ya. Kita ada 1 aqua tanggung, kita butuh untuk minum perjalanan, ya, perjalanan. Kalau perjalanan tersebut kita minum semuanya, tidak ada dipakai wudu. Kalau kita pakai wudu semuanya, tidak cukup untuk minum. Jadi caranya bagaimana? Kita pakai sehajahnya yang sekedar menggugurkan kewajiban taharah, ya. Kita pakai sedikit, ya, pakai sedikit, masukkan, ya, ya. Sekalipun cukup ya Ustaz, ya. Ya, meskipun cuman 2 selokinya itu, ya, ambil 1, 2. Nah, yang penting ini jangan diangkat dari wajah, jangan seperti ini, ya, ini belum kan, diangkat lagi. Ini salah, ya, ini keliru, jadinya musta'mal nanti, pembahasannya nanti. Iya. Ini untuk perjalanan ini. Itu pengen di tengah jalan atau apa, jauh dari masjid. Iya, kita butuh, kalau safar sering dipakai, ya, dipakai. Atau yang Anda bilang tadi daerah dingin, banyak airnya, tapi kita kalau pakai itu dinginan, ya, kita pakai sedikit, ya.
Nah, biasanya seperti kalau perjalanan mereka ada air tapi sedikit, ya dia anggap itu tidak cukup karena versinya ya wudhu kebiasaannya 3 kali banyak gitu kan, butuh mungkin 1 gayung atau lebih. Jadi sudah dia tayamum. Nah ini karena tidak paham seperti ini. Ya. Nah pertanyaannya, jahil di kondisi seperti ini itu apa diberi uzur, dalam artian berarti taharah wudunya atau taharah wudunya gugur karena dia tidak tahu itu cukup dan tayamumnya dianggap sah. Ini masuk kategori ditolerir atau tidak dalam syariat. Dalam fikih itu tidak ditolerir, ya. Dalam fikih itu tidak ditolerir. Kenapa? Karena jahil dalam masalah rukun, dalam masalah syarat ibadah itu tidak masuk kategori yang ditolerir kejahilan, ya, tidak ditoleransi. Ya. Sama seperti orang dia sholat, langsung sholat, dia tidak tahu kalau ada kewajiban berwudu, dia langsung sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah, tidak sah. Ya. Ada orang yang dia puasa, dia tidak tahu kalau buka itu ketika terbenam matahari. Ya, dia pokoknya dengar suara azan, dia langsung makan buka. Padahal azan jelas-jelas masih ada matahari kelihatan. Ya. Dia bilang, saya kan patokannya kan azan. Ya, ditolerir atau tidak? Tidak ditolerir karena masuknya syarat dan rukun. Ya. Nah, jadi tidak asal mending saya jahil. Kalau jahil ditolerir terus, dirusah terus, enggak semuanya. Ya. Seperti orang memecahkan barang, ya. Dia enggak tahu kalau misalkan itu sesuatu yang tidak boleh. Kita katakan kalau Anda betul-betul tidak tahu itu tidak boleh, Anda tidak berdosa, tapi wajib ganti. Dalam syariat wajib dia ganti. Kenapa? Karena dalam masalah ukubah atau konsekuensi itu tidak berlaku jahil, ya. Tapi hukum dia berdosa di sisi Allah atau tidak, itu kalau dia betul-betul jahil, tidak tahu, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dalam masalah seperti tadi ibadah, ya, dia tidak sah, ya, karena tidak terpenuhi kriteria. Jahilnya tidak dianggap. Banyak sekali yang seperti ini, banyak sekali, ya. Ana pernah berapa kali masuk masjid itu apa, ibu-ibu kalau dia sholat kan biasanya berjilbab kan, ini kan tangannya pendek ya, jilbabnya di kepala aja. Jahil seperti itu diberi uzur? Tidak diberi uzur, tidak diberi uzur, berdosa dia tetap, ya. Tapi bisa jadi dosanya itu tidak seperti kalau orang yang dia tahu ilmunya atau dia sudah sampai ilmu, ya. Tapi dia tetap tidak diberi uzur. Sholat, ya, jadi ketika sholat itu angkat tangan seperti ini kan, tak angkat gini, ya, angkat ininya, tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Meskipun dia tidak tahu itu tidak sah, dia tidak sah sholatnya, ya. Nah, yang seperti itu yang apa ini menunjuk akan pentingnya fikih itu, ya, pentingnya fikih. Makanya ada perkataan Umar ibn Khattab, kam minal musallin, betapa banyak dari orang yang sholat dia la yanalu illa ta'ab, dia tidak mendapatkan kecuali capek saja, tidak dapat pahala. Kenapa? Itu tadi, rukunnya tidak tahu, syaratnya apalagi, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Sampai diantara para ulama itu, kami membetulkan sholat kami sampai selama 40 tahun lamanya, ya, karena mereka selalu memperbaiki sholatnya. Jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk atau semisalnya. Kalau itu bukan karena tidak sah, tetapi karena tadi kurang sempurna dalam bab masalah khusyuk dan dalam masalah hadirnya hati. Apa nih, Ustaz? Apakah pemahaman seperti itu yang kita untuk pemahaman wajib mengetahui rukun dan syarat harus berkenaan dengan
ibadah yang lain? Apakah hanya sholat saja? Sama, ibadah-ibadah wajib ya, ibadah-ibadah wajib sama ya. Masalah seperti kalau dalam puasa, zakat, kalau bagi wanita masalah haid, dalam masalah menutup aurat sama itu ya. Dalam Islam makanya diajarkan Nabi SAW ajarkan anak kalian bisolah, muru auladakum bisolati wahum ibnu sab'in, dalam kondisi usianya baru 7 tahun diperintahkan sholat ya. Kenapa? Karena itu perkara wajib. Nanti kapan? Di usia ketika dia balik ya, ketika dia sudah usia balik. Dari usia 7 tahun sudah diperintahkan wadribuhum wahum ibnu ashrin, dan pukul dia kalau sudah usia 10 tahun. Di usia 10 tahun diperintahkan pukul, usia 7 tahun diperintahkan sholat ya. Belum wajib hukumnya karena dia masih mumayyiz. Tapi kalau sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, dipukul ya. Dipukulnya dengan pukulan adab, bukan disiksa. 7 sampai 10 tahun itu ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun kita diperintahkan tarbiyah anak kita ya, untuk dia terbiasa, karena ini ibadah wajib. Ibadah wajib itu selagi dia masih punya akal, wajib dia kerjakan ya. Kalau sudah tidak punya akal, baru dia tidak wajib sudah. Itu berarti rutinitas yang akan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Nah, sehingga apa? Sehingga diperintahkan. Kenapa diperintahkan seperti itu? Karena perkara yang sangat-sangat urgen. Itu ibarat nafas bagi kehidupan ya, salat-salat, ibadah-ibadah wajib. Syafi'iyah mengatakan dan berlaku ibadah-ibadah yang wajib seluruhnya, bukan hanya salat ya, berlaku puasa ya, berlaku menutup aurat bagi wanita dan seterusnya. Jadi ini perkara yang bukan remeh ya. Yang kedua, wasailut tahara wa maqasiduha. Wasilah taharah dan maqasidnya. Paham enggak Syafat? Nah, mana ininya? Antum yang kayak gitu. Enggak ada. Enggak ada bawah ya? Sudah dibagi? Sudah. Ada. Oh, di Ali. Ya. Nanti bawa itu ya, nanti di fotokopi yang seperti itu. Kalau pakai HP antum enggak bisa nyatat. Ya, hari ini belajar, besok lupa sudah. Ya, jadi sia-sia belajarnya. Jadi semua bawa buku seperti ini atau bawa buku catatan. Ya, dicatat. Ya, kalau mau lebih mudah lagi di itu bawa buku catatan terpisah. Ya, catat penjelasan pertama, penjelasan kedua, penjelasan ketiga, dan seterusnya, biar dapat pemahaman yang antum pahami dengan benar. Karena fikih ini memang pemahaman dia. Ya. Wasailut tahara, wasilah bersuci, wa maqasiduha, dan tujuan bersuci itu apa? Lit tahar arba' wasail. Ada 4 wasilah. Wa arba' maqasid, dan 4 tujuan. Ya. Wasilah yang pertama itu air. Yang kedua turab. Turab itu pasir yang berdebu. Yang ketiga ad-dabiq. Ad-dabiq itu menyamak ya, menyamak apa? Samak. Apa bahasa Indonesianya? Itu bahasa Indonesia sudah. Samak itu. Wa hajarul istinja, yang keempat adalah batu untuk istinja. Ya. Maksudnya wasail ini adalah kalau seseorang ingin melakukan taharah, tidak keluar dari 4 ini ya, tidak keluar dari 4 ini, tergantung jenis taharahnya apa ya, tergantung jenis taharahnya apa. Kalau tujuannya untuk mengangkat hadas, maka tidak ada kecuali dengan air ya. Tidak boleh menggunakan yang lain kecuali kalau tidak bisa menggunakan air ya.
Tidak boleh menggunakan selain air kecuali kalau tidak bisa menggunakan air. Ya, bukan kalau tidak ada air, bukan. Bahasa itu salah. Ya. Kecuali kalau tidak memungkinkan menggunakan air. Meskipun ada air tapi tidak mungkin dia pakai. Karena sakit yang parah atau tidak mungkin mengambilnya, maka dia boleh menggunakan selain air. Yang kedua, innama yutahhirul ma idza kana mutlaqan. Dia bahas satu-satu. Wasilah taharah ada 4 tadi. Yang pertama air, kemudian dia perjelas. Ya. Dia perjelas satu persatu. Taib air itu kalau fuqaha didefinisikan mereka. Air didefinisikan. Apa definisinya air? Ya, di sini disebutkan dia jauharun latif syaffaf. Ya, air itu adalah benda jauhar yang dia itu lembut. Ya, bukan lembut maksudnya lembut seperti kulit, bukan. Tetapi dia halus, dia bisa melewati jalur-jalur meskipun jalur kecil, yaitu syafaf. Itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya. Itu tadi, air itu kan dia sifatnya antum ya bukan mengalir, disiram ini bisa kan dia netes. Dia bisa melewati meskipun jalur-jalur yang meresap. Ya, bisa meresap atau semisal ya. Syafaf itu bukan meresap juga, tapi sifat Bukan tergolong benda padat itu. Iya. Padat kan tidak bisa. Iya. Nah, itu yang ana maksud sulitnya kita membahasakan itu. Ya. Kalau kita syafaf kita paham langsung. Oh, syafaf itu yang tadi yang dia halus lembut, bisa melewati jalur-jalur ya, meskipun sulit, meskipun kecil, meskipun ya talawanu bilauni inaihi, yang dia berubah warna sesuai dengan warna wadahnya. Air ketika kita simpan di wadah berwarna hitam, kelihatannya hitam. Ya, ada bentuk hitamnya karena tadi dia mengikuti tempat atau wadahnya. Bukan airnya jadi hitam, tetapi dia seperti cermin tadi. Yakhluqullahu ar-ray inda tanawulihi. Allah ciptakan ray itu seperti cahaya-cahaya. Ketika kita ambil itu ada kayak model cahaya itu ya. Ya, bias-biasnya itu. Kenapa fuqaha mereka mendefinisikan air ya. Kalau air yang disebutkan oleh fuqaha beda dengan air yang disebutkan versi bahasa Indonesia ya. Jadi poin penting dalam fikih, memahami fikih dengan pemahaman para fuqaha, bukan dengan pemahaman standar bahasa Indonesia. Nah, ini poin penting. Ini berlaku sampai akhir kitab nanti. Ya, banyak masalah yang kalau dipahami dengan bahasa Indonesia gagal paham kita. Gagal paham. Ya, ana contohkan aja, enggak usah air. Ya, yang masalah yang lain. Misalkan ana contohkan Pak Iwan, tolong belikan ana rambutan di pasar. Talangi dulu duitnya. Ana ganti. Dibelikan 20.000 1 kilo, kemudian datang. Ana bilang talangi dulu, itu masuk utang atau tidak? Ana bilang Pak Iwan talangi dulu. Masuk utang? Enggak bahasa Indonesia. Itu paham bahasa Indonesia kan? Utang kan? Utang. Kaidah dalam bahasa dalam fikih fuqaha, setiap utang yang menghasilkan manfaat maka itu apa? Itu riba. Tadi ana bilang talangi dulu, ini ana ganti Pak Iwan. Ya.
Ayo kita makan ini setengah kilo untuk antum. Setengah kilo ini manfaat bagi Pak Iwan. Kalau orang pahami masalah ini dengan pemahaman bahasa Indonesia, yaitu ini utang mendapat manfaat berarti riba, ya enggak? Nah, hah? Nyambung? Nyambung. Ya, karena dapat manfaat kan setengah kilo dia dapat, ya enggak? Ya. Nah, Makanya saya enggak beli rambutan. ya, Yang beli Pak Iwan enggak niat beli rambutan. iya dia anak minta tolong ya. Nah, ini Tidak dapat manfaat. hukum fikihnya ini bukan riba karena tadi transaksi tadi itu bukan utang, ya. Utang versi bahasa Indonesia, tetapi bukan utang versi fikih, bukan qard, ya. Sehingga yang seperti ini atau semisal ini banyak semisalnya. Kalau kita memberikan contoh 100 bisa. Tapi tadi ya poin pentingnya memahami fikih dengan pemahaman fuqaha, dengan bahasa fikih bukan dengan bahasa Indonesia. Dan ini yang bikin gagal orang-orang yang dia itu tidak mulazamah dan masyayikh itu dengan para asatidzah. Karena apa? Karena memahami dia baca ya. Baca diterjemah. Ada kan terjemah apa sekarang yang diterjemahkan itu? Yang di buku Ustaz karya At-Tadhib itu kan diterjemahkan, ada dalilnya. Dia baca, dia pahami terjemahannya, sudah bisa dipahami. Ya, memang banyak juga yang bisa dipahami, tapi banyak juga yang bikin gagal paham. Nah, contoh gagal paham seperti ini, ya. Nah, Anda ingat ini karena sempat rame dulu, ada fatwa, ya. Yang fatwa ada 2 atau 3 dokter masalahnya. Ya, itu masuk riba. Ya, kita heran juga, riba dari mana ini? Ya, waktu itu Anda pikir pemahaman mohon kita yang keliru. Aduh, jangan-jangan saya yang salah. Ya, ini bukan main-main ini, gelarnya dokter. Ya kan? Kalau Anda sekolah mungkin. Sehingga Anda tanyakan 3 syekh di tempat berbeda, masalah yang sama, semuanya bilang, siapa yang bilang itu riba? Dari mana kaidah ribanya? Ya. Nah, wala'alam mungkin mazhab lain, ya. Husnudzon aja. Al-muhim seperti itu contohnya. Pertanyaannya sekarang nyambung ke masalah kita. Kenapa fuqaha itu sampai air pun didefinisikan, ya kan? Air jelas ya. Ngapain didefinisikan? Nah, itulah akalnya fuqaha beda dengan akal selain fuqaha. Nah, makanya sampai Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan al-haditsu mudillatun. Hadis-hadis itu potensi menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Kenapa sampai ucapan ahli hadis, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad mengucapkan ucapan itu? Karena tadi otaknya fuqaha itu memang beda, ya. Memang Allah beri mereka kelebihan untuk menjelaskan syariat, ya. Nah, air, contoh misalkan ada yang mengatakan, sumpah saya tidak akan minum air lagi, ya. Nah, kalau dia minum kelapa, dia kena kafarah atau enggak? Kalau sumpah kemudian dia lakukan, dia langgar, kena kafarah dia, ya. Atau dia bilang dengan istrinya, anti pokoknya jangan pernah minum lagi, ya, jangan pernah minum lagi. Minum air saya cerai, talak 1000. Bukan 3 lagi, 1000, ya. Kalau dia minum ini air sop, ya, atau dia minum es degan, atau dia es kacang hijau, ada airnya kan itu, ada air itu. jatuh talaknya atau enggak, ya. Nah, ini pembahasannya nanti, ya, atau banyak diturunannya banyak nanti. Nah, karena tadi definisi air menurut fuqaha apa, ya. Yang selanjutnya dia katakan wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air itu mensucikan kalau airnya air mutlak. Kalau airnya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang umumnya kita pakai minum, yang umumnya kita pakai mandi, itu air mutlak, ya. Kalau bahasa gampangnya seperti itu. Kalau bahasa fikihnya, air mutlak itu air yang dia tidak terikat dengan qaid, ya. Dengan qaid itu apa ya? Allah sahlinya. Ya. Jadi itu repot lagi bahasanya ini.
Air mutlak itu apa? Air yang hari-hari kita pakai minum itu, ya. Belum ada campuran ya, belum dikasih campuran apapun, belum dikasih teh, belum dikasih kopi, belum dikasih gula. Ya, air yang umumnya antum minum, ya, yang umumnya antum masak, yang umumnya antum pakai mandi, itu air mutlak. Ya. Kalau dijelaskan dengan penjelasannya nanti malah bingung, mungkin bingung. Air sungai air mutlak tidak? Air mutlak. Air laut air mutlak. Air sumur air mutlak. Mata air sama air mutlak. Air hujan iya, mata air iya. Ya. Dan seterusnya, itu umumnya bisa dipakai untuk mandi, bisa kita pakai minum. Kalau air air es, air mutlak atau tidak? Mutlak. Iya, enak diminum. Ya, yang air hasil ini, Ya, air yang dari udara itu loh, yang muncul kalau ya itu jarang juga. Kalau Vicky anak tidak terlalu suka bahas yang jarang-jarang seperti itu. Ya, es batu dicairkan. Ya, atau dari es batunya itu diambil basah kan? Dipakai. Ya, setelah mencair, bukan bentuk padatnya. Itu sama. Dia boleh dipakai tohara. Itu maksudnya. Ya, tapi kalau dia misalkan air tersebut warnanya bukan lagi warna sumur kan keruh. Ya, warnanya qadarullah di situ agak hijau atau agak hitam. Tapi air sumur memang seperti itu warnanya, ya. Kemudian baunya juga bau belerang. Ya, itu air mutlak atau tidak? Masih air mutlak, ya. Ya, patokannya kalau disebutkan di fikih yang dia itu naba'a minal ard atau nazala minas sama'i ala asli khilqatihi, yang dia itu turun dari langit, keluar dari muka bumi, yang dia versi originalnya, memang versi alamiahnya seperti itu, ya. Sungai merah misalkan, laut merah itu warnanya merah atau enggak? Enggak, namanya aja, ya. Misalkan ada betul-betul warnanya warna merah. air rawa itu ya. Air rawa itu kan ada warnanya. Ya, baunya itu bau belerang, bau sulfur. Ya, boleh kita pakai, boleh. Karena itu aslul khilqatihi, yaitu asalnya seperti itu, bentuk alaminya seperti itu. Ya. Kita batu aja kalau kita wudhu Nah, kan itu airnya bau itu kan. ya bau belerang, Keran itu bau apa? bau besi. Iya bisa. Oh iya, Air sama. rawa itu ya. Iya. Sama, itu semuanya air mutlak. Air asin kan Ya, termasuk ya. air asin. AC kan muncul airnya tuh, AC Oh iya, sama. sama ya. Bisa dipakai. Nah. Wat turabu idza kana turab yang kedua khalisan. Ya, dia kan sebutkan wasilah yang kedua adalah pasir yang berdebu, ya kan? Namanya turab. Ya. Apa turab itu, Syafar? Pasir yang berdebu, bukan debu ya. Pasir yang berdebu. Asin ya. Bukan debu. Di sini ada debu enggak? Ada. Ini begini kan kita tayamum, sah atau tidak? Hah? Tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Pokoknya apa? Jangan tanya lagi ya, kalau penjelasan Anas semuanya A sampai Z ini mazhab Syafi'i semua. Ya, jadi Anas tidak perlu jelaskan lagi sudah. Saat itu mazhab siapa? Udah, itu mazhab Syafi'i. Ya. Nah, ini bukan pasir. Ini debu. Ini tidak sah. Ya, kan sebagian kalau misalkan orang di kereta api atau di ini dia di temboknya dipakai, ya. Tembok kaca. Mazhab Syafi'i tidak sah itu. Karena itu bukan pasir yang berdebu. Ya, pasir antum sapu di situ ada pasirnya, ambil, itu kan ada debu-debunya. Ya. Kalau jalan-jalan bekal pasir tuh. Hah? Bekal pasir misalnya ada air gitu. Atau jalan jauh. Ya kan di perjalanan kan banyak itu. Di pinggir-pinggir jalan itu pasir berdebu rata-rata itu. Ya. Padang pasir. Contoh pasir yang tidak berdebu bagaimana?
Pasir yang di Pulau Derawan itu pernah lihat? Yang kalau kita ini dia ndak lengket, kan itu dari kerang-kerangan yang hancur kan? Iya atau iya? Dia dari kerang-kerangan yang hancur di daerah ini, tapi di daerah ujung Kiani. Itu kalau anak injak itu ada pasir yang berdebu, ada yang tidak. Oh, yang ini yang kayak lebih besar dari Iya, dia lebih besar dia. Ya, dari kerang-kerangan yang hancur. Nah, itu dia seperti pasir, tapi tidak berdebu. Itu tidak sah dipakai tayamum. Ya, tapi kalau kayak di sebagian di pantai situ, ya, dia ada yang pasir yang berdebu. Yang berdebu itu dia lengket dia. Dia lengket kita ginikan itu kayak debunya itu keluar. Ya, debu keluar. Tapi kalau yang pasir yang satunya yang Anda bilang tidak berdebu. Dia antum seperti ini langsung jatuh dia. Tidak ada debunya itu. Ya. Nah, tahu pasir kasar? Pasir kasar yang dipakai untuk bangunan itu. Iya. Nah, itu bukan pasir yang berdebu, tidak sah dipakai tayamum. Ya, sah. Kalau pasir halus bisa. Ya. Nah, itu turab. Dia katakan yang dia turab yang mana yang bisa dipakai untuk bertaharah idza kana khalisan. Yang pertama kriterianya kalau dia khalis. Khalis itu yang dia tidak ada campuran selain turab. Campuran turab selain turab contohnya batu-batu kecil. Nah, batu-batu kecil. Ya, misalkan kita di pinggir jalan itu ada turab, pasir berdebu ada, tapi ada batu-batu kecilnya kan? Batu kecil. Nah, itu ketika kita pakai, kita tidak pindahkan, tidak kita singkirkan dulu batu-batu itu, dia dipakai langsung tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena kriterianya harus khalis. Kenapa harus khalis? Karena wudu itu adalah taharah yang wajib. Tidak boleh digantikan dengan turab kecuali kalau tidak mampu menggunakan air. Wudu dengan air. Kalau tidak mampu menggunakan air, baik dia airnya tidak ada sama sekali atau airnya ada tapi tidak mampu digunakan karena sakit, tidak mampu mengambilnya. Ya, bahaya kalau kita ambil, ya, airnya di sumur tidak ada timbanya dan semisalnya, maka boleh kita menggunakan turab untuk tayamum. Nah, karena dia turab ini adalah badal, ya, adalah ganti dari air, maka air itu disyaratkan di awal tadi Anda jelaskan harus seluruh wajah, ya enggak? Sebagian di sini enggak kena, baru dia langsung tangan, enggak sah. Dia sholat assalamualaikum warahmatullah, kemudian kayaknya itu enggak ada kena air. Oh iya kah? Ana enggak tahu enggak sah, biar antum enggak tahu. Ya, meskipun antum jahilnya 10 kuadrat enggak dianggap. Maka apa? Maka begitupun pengganti air harus terkena seluruh bagian dari wajah ini yang zahir, yang nampak, bukan di dalam sini ya. Dalam sini jangan antum ambil masukkan ke dalam hidung, masukkan ke dalam mulut, enggak, bagian yang zahir, ya, bagian yang zahir. Yang ini ya termasuk bagian zahir, ya, mata bagian zahir, bukan di dalamnya, ya. Jadi karena dia pengganti air maka dia harus menggantikan posisinya, yaitu berlaku kriterianya air sampai seluruh wajah itu kena, ya. Nah, kalau dia tidak khalis, tidak murni turab, pasir yang berdebu, akan ada bagian dari wajah yang tidak terkena bagian dari turab. Ya, misalkan kita ambil pasir berdebu, ada batu-batunya. Ketika diusap seperti ini, ada batu nempel di sini, otomatis dia terhalangi batu. Jadi turab pasir yang berdebu tidak kena bagian dari wajah. Nah, disitulah dia jadi tidak sah. Makanya disyaratkan harus yang dia khalis. Khalis artinya apa? Murni. Ya. Nah, jadi caranya disingkirkan dulu batu-batunya itu. Nah. Bukan hanya batu ya, kayu, plastik, semua itu. Yang penting dia murni, harus pasir yang berdebu, ya. Sampai pun ada tepung, ya, misalkan tepung itu bukan turab tapi dia ada debunya, kita pakai
ya, campur sudah dengan tepung, tidak sah, ya, tidak sah. Atau dia basah, ya, atau dia basah, turapnya basah, ya, jadi kita ambil pasir berdebu tapi basah, kita seperti ini, sah tidak sah, karena ada campuran sudah. Campurannya apa? Campurannya air, ya, dia harus khalis, ya. Nah, yang kedua kriterianya ghair musta'mal. Ini dia menjelaskan masih umum, ya. Dia masih menjelaskan belum dia masuk ke pembahasan inti. Yang kedua kriterianya turab, pasir yang berdebu yang ghair musta'mal, yang belum dipakai toharah. Ya. Ghair musta'mal itu terjemahnya yang belum dipakai toharah. Maksudnya ketika ana pakai pasir berdebu, kemudian ana gunakan di wajah, kemudian pakai kedua tangan sampai siku kiri kanan. Jatuhan dari yang ana pakai, jatuhannya ini namanya sudah dipakai taharah, sudah dipakai tayamum. Nah, itu tidak boleh dipakai lagi. Jatuhannya itu, ya, jatuhannya itu tidak boleh dipakai. Ya, itu namanya musta'mal. Ya. Tapi kalau misalkan dia di tempat tersebut, ya, tempat tersebut ada debu, pasir berdebu, kemudian ana pakai, jatuhnya ke situ kan, ya, misalkan pakai ember lah, ya, ada pasir berdebu, kemudian jatuhannya ke ember tersebut. Nah, mau dipakai Pak Iwan, boleh tidak? Boleh, ya. Yang tidak boleh jatuhannya itu, paham enggak? Jatuhannya itu tidak boleh. Jatuhannya ini ana kumpulkan di tempat terpisah, terkumpul cukup banyak, dipakai oleh Pak Iwan, dipakai oleh Dimas, itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah dipakai toharah, dipakai anak untuk tayamum. Tapi kalau dia ada satu ember, ini anak ambil sebagiannya, jatuhannya nyampur dengan pasir yang banyak di ember tersebut, ya, itu ada musta'malnya, tetapi bercampur dengan yang tidak musta'mal. Syafi'i mengatakan boleh, ya, boleh dipakai. Sama dengan air. Dan ini gagal paham, ya. Ini waktu anak belajar lah, waktu adalah pokoknya, ya, di satu tempat. Ketika belajar, sang ustadz yang ngajar fikih dia bilang, inilah ajibnya mazhab Syafi'i ini, ya. Mazhab Syafi'i itu ajibnya kalau kita pakai wudu, kemudian airnya jatuh ke ember, embernya satu ember itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena musta'mal, harus dibuang, ya, tidak boleh dipakai berwudu. Ya, ini gagal paham. Ya, ini gagal paham. Ya. Yang tidak boleh itu basuhan yang pertama di 4 anggota wudu, ya, yang wajib ketika dikumpulkan di satu tempat, ya, tanpa ada air di dalam tempat tersebut, ya, kecuali hanya tetesan-tetesan itu dikumpulkan, itu dipakai. Itu yang tidak boleh. Itu sepakat seluruh mazhab yang 4, ya, bukan hanya mazhab Syafi'i, ya, bukan hanya mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalkan di ember tersebut ada airnya, kemudian kita pakai, ya, kita di keran nyalakan, kita pakai, kerannya itu jatuh di ember, embernya ada air, kita pakai wudu, jatuhnya ke situ, boleh tidak dipakai ini untuk melakukan wudu lagi? Boleh, ya, boleh. Bukan embernya dibuang, ya. Sudah paham itu. Sama dengan turab, nah, sama dengan turab. Nah, makanya ini tasawur masail ini yang paling penting, ya. Dikatakan para fuqaha al-fiqhu al-fahmu, fikih itu pemahaman, ya, wala fahma illa bitasawwiril masail. Tidak bisa paham kecuali dengan gambaran masalah, dijelaskan. Yang dibutuhkan pembelajar itu apa? Gambaran masalah, bukan dalil, ya. Kalau dalil itu sudah dikaji oleh fuqaha, kita percaya mereka kaji dengan ilmu mereka yang lengkap, yang teratur, yang sudah final, kita percayakan kajian dalil. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Seperti kemarin yang dijelaskan temannya Pak Iwan, bagus sekali kan? Nah, ibarat fikih ini tinggal air sudah jadi, minum, ya. Nggak usah cari tahu ini carinya di mana, ini kadar oksidannya berapa, ada bakterinya atau enggak, ya, capek antum, langsung minum aja, ya.
Ini gambaran masalahnya. Tergambar masalah ma musta'mal atau turab yang murni, yang dia bukan musta'mal. Bukan musta'mal itu artinya tadi apa? Belum. Hah? Belum dipakai taharah, ya. Belum dipakai taharah. Bukan belum dipakai wudu kalau turab, ya. Turab tidak dipakai wudu, dipakai tayamum. Kemudian waddabigu idza kana hirrifan. Udah jam 6:30 Pak Iwan, antum enggak? Ini kita lanjut ini hari ini. Oh. Hari ini kan. Waddabigu idza kana hirrifan. Ya. Tadi wasail taharah ada berapa? Ada 4. Yang pertama air, yang kedua turab, sama batu untuk istinja. Ya, apa itu istinja? Istinja itu BAB. BAB BAK, yaitu istinja. Kita buang air besar, buang air kecil, sama. Ya, boleh pakai batu. Ya, enggak harus batu, nanti penjelasannya. Samak ad-dabigu idza kana hirrifan. Hirrifan itu yang dia hirrif punya sifat apa? Tahu baterai? Baterai kalau ditaruh di lidah kita itu apa rasanya? Nyengat atau apa bahasanya itu? Kris gitu ya. Kayak ada asam-asamnya gitu. Ya. Pokoknya ya kayak ada kayak listrik-listriknya gitulah. Ada apa? Terasa nyengat-nyengat gitu. Nah, itu hirrif. Ya, hirrif. Ya. Dia sifatnya mengangkat fudulat. Fudulat itu kotoran-kotoran, lemak-lemak, darah-darah yang ada pada kulit bangkai hewan. Ya. Atau kulit hewan yang bisa dimakan. Ya. Nah, kita misalkan ada kambing, habis Idul Adha sembelih, kulitnya tersebut dia boleh dipakai untuk pakaian, untuk ikat pinggang dan semisalnya kalau dia sudah didibag, ya sudah didibag. Dibag itu disamak tadi. Disamak itu bukan ambil garam, hilangkan, enggak, dia ada caranya, metode fuqaha. Ya, karena garam itu tidak masuk hirrif. Dia tidak masuk kriteria hirrif. Ya, cara dibagnya itu disebutkan dengan kishr roman. Kishr roman itu delima kulitnya. Nah, kulitnya itu disapukan ke bagian dari yang mau disamak, ya. Atau menggunakan zaraq tair, yang menggunakan kotorannya merpati. Ya, merpati. Itu bisa hirrif dia. Ya, kalau tidak percaya dijilat aja. Ya. Jadi itu bisa dipakai. Tapi bukan pakai apa? Bukan pakai garam. Bukan pakai garam. Ya. Nah. Setelah dia sudah disamak, ya, dibiarkan berapa waktu, kemudian dia sudah mulai terangkat, kemudian dia disiram. Ya, disiram itu setelahnya ketika dia tidak kembali lagi darah-darah yang tersisa atau bagian lemak-lemak yang tersisa, berarti dia sudah suci. Ya, berarti dia sudah boleh dipakai dan seterusnya. Nah. Kemudian yanzi'u fadalatil jild wa ufunatahu. Ini sudah ana jelaskan. Kal qarz wa zarq at-tayr. Qarz itu nama wasilah untuk melakukan samak, ya. Dia seperti kisyaruman, seperti tadi, seperti kulitnya buah delima, ya. Jarang di sini dijual, ya, delima, ya. Wa hajarul istinja, yang keempat hajar, batu, yang dia dipakai untuk istinja. Ya, istinja itu buang air besar atau kecil. Ya. Idza kana tahiran, dia bisa dipakai untuk bersuci, yaitu khusus pada kasus ini saja. Ya. Khusus kasus ini saja untuk kita ketika BAB dan BAK.
Tapi kalau ada najis di pakaian kita, terkena kotoran hewan, kemudian kita ambil hajar batu, kita tidak bisa, tidak sah. Dia cuman khusus di kasus ini saja, yaitu ketika BAB BAK, ya, istinja. Nah, dia hajar batu, dia tidak hanya batu. Syafi'iyah mengkiaskan nanti, ya, mengkiaskan, yaitu semua yang dia terpenuhi kriteria maka dia bisa. Kriterianya apa? Tahiran, tahir, apa? Suci, ya, suci. Bukan sesuatu yang najis atau mutanajis, bukan sesuatu yang ada najisnya. Ya, misalkan batu, ya, yang dia ada kotorannya, ada bekas air kencingnya, itu tidak boleh. Atau kotoran hewan yang sudah mengeras, tidak boleh. Qali'an, yaitu dia bisa mengangkat, karena yang mau diangkat ini adalah najis, yaitu berupa kotoran manusia atau sisa kencingnya manusia. Kita misalkan safar, ketika safar kadang kan kita cari WC dulu jelimet kan, jadi maka keluar jurusnya tukang becak, ya, dimanapun WC. Ya, tinggal sebentar belok kanan, ya, kanan atau kiri, ya, pokoknya cari semak-semak, cari pohon, sudah, ya. Nah, itu kalau kita tidak menggunakan fikih seperti ini, kita langsung keluar, langsung pergi, itu terancam, ya, riwayat, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani bikabir. Ya, ini dua orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lewat kuburan, dua orang ini diazab Allah Subhanahu wa taala sekarang, ya. Keduanya tidak diazab karena perkara besar, tapi perkara yang ringan, yaitu yang satunya namimah, adu domba. Ustadz ini bilang antum seperti ini, Ustadz ini bilang antum seperti ini, dia adu dombanya. Ya, ini kelihatannya sepele, tapi diazab gara-gara itu, ya, karena merusak hubungan kaum muslimin, merusak. Ya, yang kedua, ya, karena dia tidak melakukan membersihkan dari kotorannya, dari kencingnya atau dari BAB-nya, ya. Jadi seperti itu, dia langsung aja, ya. Belum lagi najisnya kena celananya, itu tidak boleh, ya. Nah, pakai cara ini, istinja, ya. Kan sering seperti itu. Istinjanya bisa ambil, ada batu, pakai tisu, ya, pakai tisu bersihkan, udah pergi, ya, tisunya dibuang, jadi masukkan kantong. Dimasukkan kantong, sholat tidak sah karena bawa najis, ya kan? Nah, itu caranya. Nah, atau tidak ada daun, ya, daun bisa, ya, daun. Jangan pakai peci, ya, pakai peci muhtaram, tidak boleh yang muhtaram. Tahiran, qali'an yang tadi bisa mengangkat, ya. Plastik tidak bisa, ya, plastik tidak bisa. Plastik kaca itu hukumnya sama, ya, dia ghair qali', tidak bisa mengangkat itu, ya. Ghair muhtaram, yang dia tidak, yang muhtaram itu yang dimuliakan, ya, seperti makanan, ya, misalkan ada roti, tadi ada sisa roti, pakai ya, roti dia tahir qali', tapi dia muhtaram. Atau kertas, antum bawa catatan, di dalamnya ada tasrifan, dipakai itu. ngawur kan, tidak boleh itu, ya, muhtaram. Tapi kalau kertas aja boleh, tisu saja boleh. Tapi kalau ada tulisan, meskipun tulisan cuman alif, ya, yang ada tulisan hijaiyah, tidak boleh. Apalagi tasrif, ya, tidak berkah hidupnya langsung. Syafar, ya. Gimana mau lulus tasrifan? Kertasnya dipakai untuk bersihkan. Atau peci, ya, tidak boleh. No. Sapu tangan boleh tidak? Sapu tangan dipakai untuk tadi membersihkan. Tidak ada sapu tangan yang ada. Hah? Masuk peci kan? Enggak. Boleh sapu tangan. Ya. Sapu tangan boleh. Baik. Langsung dibuang atau dicuci? Ya, dicuci, jangan dibuang sapu tangan. Tapi bawahnya Ya. bawahnya pakai kresek. Ya.
Enggak, kalau membawanya itu bukan tidak boleh ya. Tidak bolehnya kalau kita pakai sholat. Kita sholat ada, itu tidak boleh. Tapi kalau kita bawa di kantongnya boleh, tapi pakaian kita kena najis. Ya, pakaian kita tidak najis. Yang tidak boleh itu at-tadammuh bin najasah. Menggunakan najis. Menggunakan najis itu contohnya bagaimana? Kita menggunakan parfum yang dia alkoholnya lebih besar. Alkoholnya lebih besar itu najis dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dia bukan khamr, tapi memabukkan dia najis. Maka dipakai parfum tersebut dia masuk hukum tadammuh bin najasah, hukumnya tidak boleh, haram. Nah, dipakai sholat tidak sah sholatnya karena ada najis. Ya. Nah, tetapi ya wallahu alam bisawab, kalau fatwa dari Syekh Sa'id Al-Jabiri selagi alkoholnya hanya sedikit untuk mencampur biar bisa disemprotkan itu boleh, karena kaidah umum Syafi'iyah ma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit dihindari itu diberikan rukhsah dalam syariat, dan ini masuk. Dan fatwanya itu wajih ya, dekat dengan kaidah. Kita sudah 6:30 ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.